Bab 101. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, hadiah ulang tahun, kakak Yang, tolong tinggallah. Zhou Ahu sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dia bergegas menghampiri dalam 3 atau 2 langkah, kakak Yang, dengarkan nasihat kakakku. Bukannya kakakku tidak percaya padamu. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan hebat, kamu tidak bisa pergi hari ini. Hah, kenapa? Yang Xuan mengerutkan kening. Zhou Ahu berkata dengan cemas, Luo Sanpao suka membuat publik. Dia akan mengadakan pertunjukan besar setiap ulang tahun. Ini adalah ulang tahunnya yang ke-50. Dia mengundang banyak orang Jianghu dan selebriti. 2 ahli di sekitarnya juga harus hadir. Dan pasti ada banyak adik laki-laki di tempat kejadian. Kamu membunuh mereka sendirian. Tangan Luo Sanpao sangat beracun. Aku takut padanya. Hanya itu, Yang Xuan mengangkat tangannya untuk menyela dan menatap Zhou Ahu. Kapan menurutmu lebih tepat untuk memulai? Zhou Ahu merenung sejenak dan berkata, menurutku lebih baik mengikuti rencanaku. Saudara yang mungkin lebih baik tinggal di sini sebentar, beristirahat dengan baik, makan dan minum setiap hari, dan biarkan burung Skylark dan Begonia melayanimu. Petik 2. Aku punya berita, Luo Sanpao dan Long Xiaoman di distrik utara selalu berselisih. Akhir-akhir ini, pertentangan itu semakin intens. Diperkirakan mereka pasti akan pecah, dan diperkirakan akan terjadi dalam waktu 3 atau 2 bulan. Ketika mereka bertarung bersama, kita akan membunuh mereka pada saat yang sama. Pada saat itu, saudara Yang, kamu terus saja mengganggu 2 orang di sebelah Luo Sanpao, dan serahkan sisanya padaku untuk ditangani, dan berjanji untuk membunuhnya tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Ketika Zhou Ahu meludah, dia tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Yang Xuan menjadi semakin suram. Saudara Yang, ini. Ada apa denganku? Dengar, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Yang Xuan berkata dengan suara yang dalam, pertama, aku membantumu karena cinta. Kamu telah melakukan banyak hal untukku akhir-akhir ini. Aku harus membalas budimu, tetapi aku bukan adikmu. Jangan salah paham, saudara Yang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kedua, Yang Xuan meninggikan suaranya dan menyela. Bagaimana aku melakukannya adalah urusanku. Aku tidak perlu seseorang untuk menunjukkannya. Bangun. Setelah itu, dia mendorong Zhou Ahu ke samping, dan kemudian berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Baru setelah dia naik bas, ekspresi Yang Xuan mereda, dan sedikit keceriaan muncul di sudut mulutnya. Dia tidak kehilangan kesabarannya sekarang, tetapi Zhou Ahu terlalu banyak bicara. Dia mengomel seperti wanita. Jika dia tidak menghitamkan wajahnya, bocah itu tidak tahu berapa lama dia akan bertele-tele. Saya harus menunggu 3 atau 2 bulan untuk omong kosong ini menurut maksudnya. Saya bercanda. Begitu keluar dari villa, tiba-tiba aku melihat mobil hitam datang dari belakang dan langsung menabrak tubuh di depan. Sudah kubilang, kau sudah tamat. Kau kecanduan bicara. Yang Xuan menjulurkan kepalanya keluar jendela dan memaki. Saat pintu mobil hitam itu terbuka, orang yang turun bukanlah Zhou Ahu, melainkan putra sulungnya, Zhou Abao. Tanpa meminta saran Yang Xuan, ia membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Suaranya merdu dan penuh wibawa, saudara Yang, aku akan pergi bersamamu. Yang Xuan tercengang, apa kau tidak mendengarkan apa yang baru saja dikatakan ayahmu yang suka bicara? Ikut aku sampai mati. Tatapan mata Zhou Abao tegas. Aku mendengarnya, tetapi aku sudah memikirkannya. Kau pergi demi keluarga Zhou. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke sarang harimau sendirian. Aku tahu kemampuanku tidak ada apa-apanya di mata saudara Yang, tetapi jika aku mulai nanti, aku bisa menarik beberapa bantal. Yang Xuan saling memandang dan sangat puas dengan Zhou Bao. Dia merasa bahwa pria ini tidak secerewet ayahnya, dan dia memiliki keberanian dan kesetiaan. Dia tidak merasa kesulitan untuk berpikir untuk membawanya, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu ikut aku. Dalam perjalanan, wajah Zhou Bao membeku dan dia tampak murah hati untuk mati. Melihat Yang Xuan senang, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ketika dia berada di dunia tentara bayaran, dia membawa sekelompok telur rekrutan yang baru saja keluar dari kamp pelatihan dan pergi ke medan perang. Telur rekrutan itu juga tampak murah hati untuk mati. Kamu tahu apa yang harus dilakukan nanti? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Zhou Bao mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir,
saudara Yang, aku siap. Aku akan menjadi pesawat ulang-alik nanti. Aku bisa mati dan mendapatkan satu. Yang Xuan berkeringat, bagaimana kamu tahu untuk bertarung dan membunuh? Ini adalah zaman yang damai. Mengapa kamu begitu bodoh? Zhou Bao tampak bingung dan dipaksa. Ini. Kami dulu bekerja keras kali ini. Siapa yang menyuruhmu bekerja keras? Yang Xuan mengalihkan pandangannya. Tidak pantas bagi orang-orang untuk merayakan ulang tahun mereka dengan cara yang berlebihan. Kelihatannya kita tidak punya kualitas. Karena kita akan merayakan ulang tahun mereka, kita harus membuka perut kita untuk makan dan minum nanti. Semakin banyak kita makan, semakin kita memberikan muka kepada tuan rumah, tahukah kamu? Apakah kamu mengerti? Ini, Zhou Abao bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain, tetapi dia tidak berani membantah. Semua orang Jianghu yang memiliki kekuatan suka membangun villa atau restoran bergaya klub pribadi di pinggiran kota. Keuntungan melakukan ini adalah, pertama, untuk menunjukkan identitas Anda, kedua, untuk memudahkan diri Anda menerima orang-orang istimewa dan membicarakan hal-hal istimewa. Lagi pula, sebagian besar hal yang dilakukan orang-orang di dunia persilatan tidak terlihat. Nama restoran Xiao Yao adalah restoran. Sebenarnya, restoran itu juga merupakan villa pegunungan dengan taman teras dan hotel catering dan hiburan. Tampaknya Luo Sanpao suka membuat pertunjukan. Itu sama sekali tidak salah. Yang Xuan Yuan melihat kerumunan di sana dari kejauhan. Semua jenis mobil mewah terdengar di mana-mana. Secara visual, setidaknya ada 2.000 orang. Tidak, saudara Yang. Zhou Abao tiba-tiba menunjuk ke depan. Orang tua itu memasang kartu di depan. Dia butuh undangan untuk masuk. Sangat formal. Yang Xuan berkata dengan santai, pinjam saja 2. Hah? Zhou Ahu bertanya-tanya, tetapi siapa yang mau meminjamkannya kepada kita? Yang Xuan melirik ke sisi lain dengan tidak senang dan menepikan mobil. Mengapa kamu tidak bisa melakukannya dengan baik? Lupakan saja, aku akan meminjamnya sendiri. Kemudian dia membuka pintu dan berjalan dengan angkuh. Zhou Bao tertegun dan buru-buru membuka pintu untuk mengikutinya. Saudara Yang, apakah kamu punya kenalan di sini? Zhou Bao bertanya dengan gelisah. Yang Xuan melangkah maju dengan sebatang rokok di mulutnya dan berkata, ada kayu. Zhou Ahu, tapi saudara Yang, aku tidak mengenalmu. Mengapa aku harus meminjamkannya padamu? Yang Xuan berhenti sejenak, berbalik dan menatap Zhou Bao, dan berkata dengan tegas, siapa bilang kamu harus punya kenalan untuk meminjam sesuatu? Kamu bisa menggunakan ketulusan dan pesona kepribadianmu untuk saling memengaruhi. Kamu bisa berbicara dengan orang lain, masuk akal, dan mereka tidak akan meminjamnya. Kemudian dia berjalan menuju Land Rover yang diparkir di sisi jalan. Zhou Bao berada di situ untuk waktu yang lama, pesona kepribadian. Kemudian dia melihat Yang Xuan mengetuk jendela Land Rover dan mengatakan sesuatu kepada yang lain sambil tersenyum. Zhou Abao khawatir dan segera menindaklanjutinya. Apakah kalian akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Luo Sanpao? Yang Xuan tersenyum satu sama lain. Duduk di kursi penumpang, seorang pengawal yang tangguh menatap Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, ya, siapa kamu? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, aku juga pergi untuk mengadakan pesta ulang tahun, tetapi aku sedang terburu-buru untuk keluar hari ini. Aku ingin merepotkanmu tentang sesuatu. Pengawal itu tertegun dan berkata dengan tidak sabar, ada apa? Sederhana saja. Yang Xuan tersenyum tenang, silakan pingsan dulu. Setelah itu, dia mengiris leher bagian belakang satu sama lain dengan tangannya, lalu memukul pelipis pengemudi dengan puntung rokok. 2 orang di barisan depan pingsan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masih ada 2 orang yang duduk di barisan belakang, tetapi sebelum mereka bereaksi, Yang Xuan tidak tahu kapan dia membuka pintu, tersenyum dan memasukkan tangan Ying-Ying ke dalamnya, dan kemudian terdengar 2 suara teredam. Zhou Abao sudah menatapnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, keempat orang di dalam mobil itu pingsan tanpa suara. Apa yang kamu tunggu? Orang-orang berjanji untuk meminjamkan kita sesuatu dan tidak mengambil inisiatif untuk mendapatkannya. Yang Xuan menatap Zhou Abao dengan linglung di sana, melambaikan tangannya dan berkata, pinjam saja 2. Kita tidak bisa serakah. Zhou Abao bereaksi dan dengan cepat maju dan menemukan 2 undangan dari 2 orang di barisan belakang. Keduanya kembali ke polo kecil lagi.
Saat Yang Xuan menyalakan mobil, dia menanamkan, lihat. Ketika mencari seseorang untuk meminjam sesuatu, kamu harus berbicara dengan lembut, terus tersenyum, dan saling mengesankan dengan ketulusan dan pesona kepribadianmu. Zhou Abao penuh dengan garis-garis hitam di samping kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Saudara Yang, kamu sangat menawan. Aula di lantai pertama restoran Xiaoyao dihias dengan sangat mewah dan dapat menampung sedikitnya ribuan orang pada saat yang bersamaan. Suasananya ramai dan semarak. Luo Sanpao mengenakan kepala botak besar Cheng Liang dan setelan tang yang disulam dengan penompen. Ia dikelilingi oleh bintang-bintang dan bulan di sekitar meja tuan rumah dan tamu, dan mulutnya tampak gembira. Kalau begitu, kutu kayu adalah senjata ketiga. Yang Xuan melangkah dengan angkuh ke aula dan bergumam. Kalimat ini membuat Zhou Abao yang berada di dekatnya sangat ketakutan dan dengan cepat merendahkan suaranya. Saudara Yang, pelankan suaramu. Jika kau didengar, kau akan mendapat masalah. Zhou Abao bukanlah seorang pengecut, tetapi seorang pria yang berani. Tetapi ia bukanlah pria yang gegabah. Ia tahu apa yang sedang terjadi di sini. Pasti ada sedikitnya 2.000 orang di dalam dan di luar sini. Kalau ada yang mendengar perkataannya tadi, mereka bisa saling menenggelamkan diri dengan ludah yang bercucuran. Kenapa? Lihat saja triknya, bukan seperti apa kutu kayu itu. Yang Xuan menambahkan dengan acuh tak acuh. Zhou Abao terkejut oleh keringat dingin dan berkata dengan suara rendah, Saudara Yang, jangan bicara lagi. Cucu itu benar-benar orang desa dan tidak bisa mengatakannya di sini. Melihat ekspresi gugup Zhou Abao, Yang Xuan berkata, terakhir kali di Villa Longquan, ketika mendengar anak-anak itu berbicara tentangmu, mereka semua berkata kau seperti dewa. Mengapa hal kecil ini membuatmu takut seperti itu? Wajah Zhou Abao memerah, dan berbisik, ini juga skornya. Keduanya memilih meja dan duduk. Begitu mereka sampai di meja, Yang Xuan menghabiskan sepiring besar hidangan. Dia menghabiskan seluruh minyak di mulutnya dan mengabaikan bayangan Ben. Saudaraku, dari mana asalmu? Beberapa orang di meja yang sama mengerutkan kening, dan salah satu dari mereka bertanya. Jalan Tengah. Yang Xuan kembali tanpa mengangkat kepalanya. Beberapa orang di meja yang sama saling memandang. Apa sih Jalan Tengah itu? Salah satu dari mereka bertanya-tanya, apa itu Jalan Tengah? Tentang, di dunia Jianghu bawah tanah Nanjiang, tidak peduli kekuatan besar atau kecil, setiap kekuatan memiliki ruang lingkup aktivitasnya sendiri, tetapi tidak ada orang yang hadir yang pernah mendengar tentang tempat Zhonglu. Jalan Tengah adalah Jalan Tengah. Di mana lagi itu? Yang Xuan mengulurkan tangannya dan memasang bibir berminyak, tetapi selain Jalan Tengah, saya terkadang mengambil jalan pengembangan dan jalan konfrontasi. Sebenarnya, itu tidak masalah. Tergantung pada suasana hati saya terkadang pergi ke daerah liar. Setiap orang memiliki garis hitam di kepala mereka. Permainannya gila. Di sebelah Zhou Abao hampir tidak bisa menahan tawanya, tetapi dia juga diyakinkan oleh Yang Xuanpei. Mereka yang bisa datang ke pesta ulang tahun Luo Sanpao hari ini adalah semua orang yang berstatus. Selain orang-orang di Jianghu, banyak selebriti dan elit dari semua lapisan masyarakat juga datang. Semua orang saling menyapa dengan senyum sopan, karena tidak ada yang tahu dari mana pihak lain berasal. Tetapi saudara yang murah hati dan tenang. Zhou Abao mengagumi ketenangan dan keberaniannya. Setelah beberapa saat, orang-orang di meja itu mengerutkan kening dan bangkit dan pergi. Hari ini, saya datang ke sini untuk menghadiri jamuan ulang tahun Luo Sanpao. Selain memberi muka pada Luo Sanpao, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas koneksi saya. Tidak seorang pun akan membuang-buang waktu mereka pada orang desa yang hanya bisa bermain-main. Sungguh memalukan duduk di meja dengan orang seperti itu. Apa yang kamu tunggu? Kamu tidak lapar, makanlah dengan cepat. Yang Xuan menatap Zhou Abao dan menyapa dengan santai. Dia menunjuk ayam panggang di tengah meja dan berkata, simpan kaki ayam untukku. Baiklah, aku akan makan sayap ayam. Zhou Abao juga terpengaruh oleh kesombongan Yang Xuan. Dia merobek sayap ayam panggang berwarna emas dan memakannya. Bisakah kamu mengelusnya? Kata Yang Xuan. Zhou Abao menyeka bibirnya dan berkata dengan bangga, petinju nomor 1 di Gunung Longquan mengatakan itu aku. Banggalah, 1 pukulan, 3 cangkir, siapa yang kalah, siapa yang brengsek. Ayo, aku takut padamu. Kemudian mereka mulai bertinju dan bersenang-senang. Setelah beberapa saat, ketika para tamu tiba,
pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan dengan keras, "Selanjutnya, mari kita undang bintang ulang tahun kita, Saudara Sanpao, untuk berbicara di atas panggung." Di tengah sorak-sorai yang menggelegar, Luo Sanpao berjalan ke atas panggung dengan perut yang besar, menyuapi mikrofon 2 kali, lalu tersenyum, "Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-50. Aku sangat senang, semuanya." Liu Liusun, 8 kuda. Luo Sanpao mengerutkan kening dan berteriak ke mikrofon, "Siapa? Siapa yang berteriak di sini?" Ribuan tamu di aula juga menoleh untuk mencari sumber suara. Meskipun mereka belum melihat siapapun untuk saat ini, sebagian besar dari mereka sudah berdoa untuk orang yang membuat suara itu. Semua orang tahu bahwa Luo Sanpao terkenal karena menyelamatkan muka dan berpikiran sempit. Hari ini, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Ketika dia berbicara, seseorang meninju dengan keras di bawah, yang menyebabkan masalah besar. "Celana pendek, teman-teman." "Oh, tidak, Saudara Yang, cucu itu sepertinya memarahi kita." Zhou Abao baru saja memukul 2 kali dan tiba-tiba menatap Yang Xuandao. Yang Xuan perlahan menyalakan sebatang rokok. "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Ketika Zhou Abao pertama kali masuk, dia masih sangat gugup. Kemudian, dia secara tidak sadar terinfeksi oleh harga diri Yang Xuan. Selain itu, dia minum 2 cangkir lagi. Hari ini, dia tidak punya ide untuk kembali hidup-hidup, jadi dia sangat berani. Dia menamparkan meja dengan keras dan dengan marah berkata kepada Luo San yang bersenjata di atas panggung, "Hari anjing, siapa yang kamu tegur?" Wow, pada saat ini, seluruh aula terkejut dan menarik napas. Semua orang melihat ke arah suara untuk melihat 2 orang lelah yang mencari kematian di sini. Siapapun yang tahu sedikit tentang Jiang Hunanjiang pasti pernah mendengar nama Luo Sanpao dan tahu salah satu karakteristik terbesarnya, karakternya sepanas namanya. Begitu meledak, dia bisa melakukan apa saja. Sekarang seseorang benar-benar memarahinya karena bersikap seperti anjing di depan begitu banyak orang di pesta ulang tahunnya yang ke-50, yang sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati pada dirinya sendiri. Benar saja, Luo Sanpao sangat marah hingga urat nadinya pecah, "Bunuh mereka berdua dan hancurkan mereka." Hula, puluhan pengawal berpakaian hitam bergegas ke sini ke segala arah seperti air pasang. "Saudara Yang, pergilah dulu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati bersamamu hari ini." Zhou Abao telah benar-benar melemparkan hidupnya dari langit. Dengan sekali klik, dia meningkatkan kekuatannya, mengayunkan tinjunya dan berteriak, dan bergegas menuju orang yang berlari di depan. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah sarang Luo Sanpao, bahkan jika dia memotong sayapnya hari ini, dia juga sangat percaya diri dengan tangannya. Dia bisa menarik beberapa bantal sebelum dia mati. "Panggil." Zhou Abao mengerahkan seluruh kekuatannya ke orang terdekat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk pukulan ini, yang keras dan ganas. Dia yakin bahwa jika pukulannya kuat, pihak lain tidak akan pernah selamat. Ledakan. Saat berikutnya, terdengar suara tumpul, dan pria yang menyerbu di depan tiba-tiba terlempar ke belakang. Namun, Zhou Abao tercengang, karena dia tidak punya waktu untuk mengayunkan tinjunya. Namun, bagaimana pria itu bisa terlempar? Saat berikutnya, Zhou Abao, yang melihat situasi dengan jelas, benar-benar bingung. Yang Xuan, yang masih di sampingnya tadi, telah menghilang tanpa jejak, tetapi ada sisa yang tak terlihat di antara kerumunan di depannya. Sisanya secepat kilat dan bergerak di antara orang-orang dengan pakaian hitam seperti naga. Kemanapun ia pergi, itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang jatuh. Beberapa orang harus terlempar ke belakang. Dalam waktu kurang dari 5 detik, tanah ditutupi oleh puluhan pengawal hitam yang mengerang kesakitan atau langsung pingsan. Begitu Yang Xuan menutup tubuhnya, dia kembali ke Zhou Abao dalam sekejap mata, tetapi wajahnya rileks dan dia bahkan tidak bernapas. Penonton begitu hening hingga jarum suntik itu bisa terdengar. Semua orang membuka mulut dan bertanya-tanya apakah mereka memiliki ilusi. Beberapa orang yang agak jauh bahkan tidak melihat sisa-sisa tadi, jadi mereka semakin bingung. Bagaimana mungkin puluhan pengawal hitam yang ganas itu tergeletak di tanah dalam sekejap? "Orang desa, hanya 2 sikat ini. Berlututlah dan mohon ampun. Mungkin aku sedang dalam suasana hati yang baik dan dapat menerimamu sebagai anak yang kering." Yang Xuan dengan mudah berteriak ke panggung. Wow, kerumunan segera bubar seperti air pasang, jauh dari Dewa Wabah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cerdas.
Meskipun mereka terkejut dengan keterampilan pemuda tadi, mereka masih mengerti dengan jelas di mana ini. Puluhan pengawal yang jatuh hanya dapat dianggap sebagai puncak gunung es di sini. Selama Luo Sanpao memberi perintah, setidaknya ada ribuan orang di luar. Luo Sanpao terus-menerus dipermalukan. Dia pasti sangat marah. Tuhan tahu hal-hal mengerikan apa yang bisa dia lakukan. Di mana kejahatan ganda hitam dan putih. Benar saja, Luo Sanpao sangat marah dan meremas sepatah kata dengan giginya. Mendengar kalimat ini, orang-orang di seluruh aula tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, karena mereka tahu arti dari kejahatan ganda hitam dan putih dengan sangat baik. Suangsha hitam dan putih adalah saudara kembar. Luo Sanpao tidak tahu kemana harus membawa mereka di bawah komandonya beberapa waktu lalu. Meskipun mereka datang ke Nanjiang hanya beberapa bulan, tidak ada yang tahu reputasi mereka. Ada beberapa ahli top di Nanjiang sebelumnya, tetapi di tangan kedua orang ini, tidak ada yang bisa bertahan 10 ronde. Dan menurut rumor, saudara kembar jahat hitam dan putih, seperti nama mereka, akan dibunuh setiap kali mereka muncul. Selain kungfu mereka yang hebat, mereka sangat kejam dalam cara. Mereka suka menyiksa orang sampai mati dengan cara yang paling kejam. Bahkan anggur Zhou Abao terbangun oleh nama kedua bersaudara itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Yang, hati-hati, mereka berdua adalah dua tuan yang dikatakan ayahku. Selama mereka muncul, mereka tidak akan tetap hidup." "Oh, benarkah?" Yang Xuan tersenyum tenang, "Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya nanti." Ketika dia mengatakan ini, Yang Xuan bahkan ingin mencoba. Dia belum pernah bertemu lawan yang layak sejak dia kembali ke rumah. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang damai. Ini adalah dua dunia yang berbeda dari dunia gelap tempat dia tinggal. Yang disebut pemenang sabuk emas di sini hanya dapat dianggap sebagai prajurit junior paling biasa di dunia gelap. Dan Yang Xuan tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia buat kali ini, Zhou Ahu akan membersihkan pantatnya, jadi dia bisa bersenang-senang. Namun, dia juga menantikan dua lawan yang layak, jika tidak, dia benar-benar tidak tertarik pada sampah seperti semut-semut pengganggu di tanah ini. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba keluar dari kerumunan. Kedua pria itu masing-masing mengenakan sweter berkerudung putih bersih dan hitam bersih. Wajah mereka suram dan tubuh mereka tinggi dan kurus. Mereka memberi orang perasaan tak bernyawa, seperti penggoda jiwa sejati yang keluar dari dunia bawah. Begitu mereka muncul, seluruh aula tiba-tiba mengembun menjadi ledakan penindasan yang kuat. Bahkan suhu tampaknya turun beberapa derajat, dan bahkan kaki dan perut beberapa orang mulai sedikit gemetar. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Yang Xuan lagi, sama sekali tidak terkejut seperti tadi, tetapi dengan tatapan seperti orang mati. Mereka berjalan perlahan ke arah Yang Xuan, dan suasana di aula ditekan hingga ekstrim. Luo Sanpao, pada saat ini, Zhou Abao tiba-tiba mengeraskan kulit kepalanya dan berteriak di atas panggung, "Jika sesuatu terjadi padaku hari ini, saudara-saudara kita di Longkuan tidak akan membiarkanmu pergi." Itu macan tutul kecil dari Longkuan, hehe. Luo Sanpao juga mengenali Ah Bao dan berjalan perlahan turun dari panggung. Dia masih tersenyum, tetapi ketika dia berada sekitar 5 atau 6 meter jauhnya, wajahnya tiba-tiba membeku, menunjuk hidung Ah Bao dan berkata dengan marah, "Anak kecil, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini, begitu juga ayahmu dan keluargamu, termasuk seluruh Longkuan, cepat atau lambat." Zhou Abao sangat marah dan meraung, "Jangan tunjukkan dagumu saat berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Longkuan?" Luo Sanpao tertawa, "Apakah ada orang? Nanti kau akan tahu, hitam dan putih." Suara itu jatuh, kaki kanan Heisha tiba-tiba terangkat tinggi, lalu menghentak keras ke tanah. Ledakan, ubin lantai yang terbuat dari marmer tebal di tanah terinjak-injak dan runtuh. Semua orang tercengang, kaki ini lebih dari 1000 pon. Namun, ini baru permulaan. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Baisa tiba-tiba melintas, lalu berubah menjadi bayangan putih dan menghilang. Sesaat kemudian, tubuh Baisa kembali ke posisi semula, mengulurkan tangannya dan dengan lembut merentangkan telapak tangannya. Ketika dia melihat benda-benda di telapak tangannya, semua orang segera menghirup udara dingin, dan keterkejutan itu tidak pernah berada di bawah marmer pecah yang baru saja diinjak Heisha. Zhou Abao mengenakan kemeja yang sangat cantik hari ini, terutama yang ada di bagian kerah. Kemeja itu memiliki sedikit kilau biru,
dan ukurannya cukup besar, yang sangat menarik perhatian. Namun, kancing cantik ini muncul di tangan Baisa seperti perpindahan ruang. Pada jarak 7 atau 8 meter, dalam waktu kurang dari sekejap mata, Baisa menggerakkan kancing itu maju mundur tanpa suara. Tidak seorang pun di aula melihat bagaimana dia melakukannya. Ayo, begitu cepat, sungguh luar biasa. Zhou Abao memukulinya di tempat, keringat membasahi lehernya. Dia tahu betul bahwa jika pihak lain ingin mengakhiri hidupnya sekarang, dia tidak akan punya kesempatan untuk menanggapi sama sekali. Seluruh aula begitu sunyi sehingga jarumnya bisa terdengar. Sebelumnya, saya hanya mendengar bahwa kejahatan ganda hitam putih itu sangat mengerikan, tetapi saat ini, saya menemukan bahwa kejahatan ganda hitam putih yang sebenarnya beberapa kali lebih mengerikan daripada rumor. Kejahatan hitam memiliki kekuatan yang mengerikan, dan kejahatan putih memiliki kecepatan yang menakutkan. Jika kedua orang ini bersatu, siapa yang bisa bertarung di dunia ini? Luo Sanpao tertawa dan berkata kepada Zhou Abao, "Sekarang, apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa ada orang di Longkuan?" Zhou Abao terdiam, mulutnya sedikit berkedut, dan matanya penuh dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Memang, Luo Sanpao benar. Selama kedua monster ini ada di sana, orang-orang di Gunung Longkuan sama sekali tidak layak disebut. Bajingan kecil, kamu bermain sangat baik tadi, bukan? Luo Sanpao kembali menatap Yang Xuan dan berkata dengan senyum mengejek, "Karena kamu memiliki dua kuas, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Berlututlah dan pukul kepalaku 100 kali dan panggil aku 100 kata. Aku akan mengakuimu sebagai cucu yang kering dan bekerja di sampingku di masa depan." Wow, begitu dia mengatakan ini, seluruh aula kembali gempar dan menatap Yang Xuan dengan rasa iri yang tak tertandingi. Berulang kali mempermalukan Luo Sanpao di depan umum. Pihak lain tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi memberinya kesempatan yang begitu bagus. Banyak orang yang hadir berharap bisa menjadi cucu Luo Sanpao. Itu artinya dekat dengan pohon besar dan memulai jalan kemakmuran mulai sekarang. Namun, Yang Xuan terdiam. Dia hanya menatap dua kejahatan hitam dan putih itu. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Luo Sanpao tertawa dan berkata, "Jangan takut, cucu kering. Ikuti aku di masa depan. Aku bisa membiarkanmu mempelajari dua gerakan dari mereka. Berlututlah dan bersujudlah dengan cepat." Haha, Luo tuaku benar-benar bahagia hari ini. Dia tidak hanya merayakan ulang tahunnya, tetapi juga menerima cucu kering. Zhou Abao di sebelah Yang Xuan terdiam dan menggertakkan giginya. "Kakak Yang, apapun pilihanmu hari ini, aku mengakuimu sebagai kakak laki-laki. Tinggalkan aku sendiri, ini urusan keluargaku. Kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu." Rumor Jianghu hanya tahu bahwa Zhou Abao pemberani dan kejam, tetapi sedikit orang tahu bahwa dia juga seorang pahlawan yang lebih menghargai kesetiaan daripada apapun. Hari ini, saudara yang dapat membuat kolam naga dan sarang harimau karena urusan keluarga-keluarganya. Zhou Abao sangat berterima kasih. Sekarang, apapun pilihan yang diambil Yang Xuan, dia tidak akan mengeluh. Dia ingin melihat saudara yang hidup dengan baik. "Mengapa kamu masih menunggu? Berlututlah." Pada saat ini, seseorang di dekatnya mulai mengkhawatirkan Yang Xuan. Kesempatan yang begitu besar tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga makmur. "Kita harus bergegas. Ya, bersujudlah dengan cepat." "Aduh, aku tahu aku akan belajar kungfu juga. Aku tidak menyangka itu akan bagus. Saudaraku, datanglah dan minumlah nanti." Orang-orang di sebelahnya semua berpikir dan berbicara. Mereka semua tahu bahwa selama bocah itu berlutut dan memukul kepalanya 100 kali kemudian, burung pipit itu akan menjadi phoenix. Kita harus mendekatinya dengan cepat. Namun, Yang Xuan masih menatap kedua kejahatan hitam putih itu, dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Begitu ya, haha, setelah sekian lama, Yang Xuan akhirnya mengetahuinya. Kemudian dia menatap Luo Sanpao dan berkata sambil tersenyum, "Orang desa, aku juga memberimu kesempatan untuk berlutut dan memukul 1000 kepala untukku dan memanggilku 1000 leluhur. Aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Begitu dia mengatakan ini, seluruh aula tercengang lagi. Setelah bereaksi, wajah semua orang tiba-tiba berubah. "Anak itu gila, terbelakang mental, pasti terbelakang mental. Bahkan jika kamu dengan tulus mencari kematian, kamu tidak akan menggunakan metode ini. Sudah berakhir, sekarang anak itu tidak sendirian.
Jika Luo Sanpao benar-benar marah, seluruh keluarganya akan menderita. Benar saja, wajah Luo Sanpao sangat suram. Kali ini, alih-alih berteriak, dia mengeluarkan suara suram dari giginya, "Berikan padaku. Siksa dia sampai mati." Kalimat singkat ini membuat suhu seluruh aula turun beberapa derajat lagi. Beberapa orang yang malu-malu bahkan menoleh ke satu sisi dan tidak tahan melihat pemandangan berikutnya. Karena mereka tahu betul arti kalimat Luo Sanpao. Apa yang dia katakan bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk menyiksanya. Kejahatan ganda hitam dan putih dengan rakus menjilati bibir mereka dan menyiksa orang sampai mati. Itu adalah kesenangan terbesar mereka. Saudara Yang, Anda menemukan kesempatan untuk keluar dan saya akan membantu Anda membawanya. Wajah Zhou Abao muram dan kedua tinjunya mengepal erat. Meskipun dia benar-benar tahu bahwa dia tidak boleh menjadi lawan kejahatan ganda hitam putih, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun, tetapi dia bisa bertarung setiap detik. Suasana telah memadat hingga ekstrim. Melihat kejahatan ganda hitam dan putih, mereka akan mengambil tindakan. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita. Bersamaan dengan suara itu, seorang wanita muda mengenakan gaun ungu ramping keluar dari kerumunan perlahan-lahan. Kaki ramping dan lurus, sosok yang sempurna dan tinggi, wajah putih, dan kecantikan klasik yang elegan di tubuhnya segera menarik perhatian semua orang. Berhenti. Melihat wanita itu, wajah Luo Sanpao berubah. Dia dengan cepat memarahi kejahatan ganda hitam dan putih itu dan tersenyum pada wanita berbaju ungu. "Nona Ungu, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Mengapa Anda tidak menyapa terlebih dahulu? Saya tidak membuat pengaturan yang baik." Orang-orang yang hadir menjadi bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa Luo Sanpao kehilangan kesabarannya, tetapi Raja Surgawi Lao Su tidak dapat menghentikannya. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada wanita ini? Pria itu tampaknya adalah nona kedua dari keluarga Xiao di Jiangnan. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berseru, tanpa diduga, keluarga Xiao juga datang. Wajah kakak Pao sangat besar. "Apa?" Mendengar kata-kata, nona kedua dari keluarga Xiao di Jiangnan, kerumunan itu kembali gempar dan menatap dengan heran. "Selama Anda lahir di Tiongkok, siapa yang tidak mengenal keluarga Xiao di Jiangnan? Itu adalah salah satu dari 4 keluarga di selatan Sungai Yangtze, dan Nanjiang hanyalah kota lapis ketiga. Tidak peduli seberapa kuat Luo Sanpao di sini, dibandingkan dengan keluarga-keluarga papan atas yang sebenarnya di Tiongkok, itu hanyalah semut kecil." Tanpa diduga, ulang tahun Luo Sanpao, bahkan keluarga Xiao datang. Tampaknya wajah Luo Sanpao tidak kecil. Luo Sanpao sendiri bahkan lebih bahagia. Dalam keadaan normal, peran kecil seperti dia tentu tidak memenuhi syarat untuk memiliki persinggungan dengan keluarga seperti keluarga Xiao di Jiangnan. Tetapi dia juga asap dari kuburan leluhurnya. Tahun lalu, putra bungsu keluarga Xiao, yang masih di sekolah menengah, diam-diam melarikan diri ke Nanjiang. Dia dalam bahaya di sini dan secara tidak sengaja diselamatkan oleh Luo Sanpao. Pemilik keluarga Xiao sangat mencintai putra kecil itu. Karena alasan ini, dia secara khusus menelepon Luo San untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Luo Sanpao sangat terkejut hingga dia hampir berlutut memegang telepon, tetapi persimpangan mereka terbatas pada ini. Bagaimanapun, ada terlalu banyak perbedaan antara kedua level. Kali ini Luo Sanpao melewati hari ulang tahunnya, dia tiba-tiba teringat pada keluarga Xiao dan mengirim salinannya ke keluarga Xiao dengan mentalitas mencoba, tetapi dia tidak berharap sama sekali karena dia tahu dirinya dengan jelas. Tetapi tanpa diduga, keluarga Xiao benar-benar mengirim seseorang, dan itu masih putri kedua dari pemilik keluarga Xiao, Xiao Zi. Kedatangan Xiao Zi membuat Luo Sanpao tersanjung dan hampir pingsan. Dia tahu betul bahwa tidak peduli mengapa keluarga Xiao memberinya wajah yang begitu baik kali ini, mereka secara pribadi akan mengirim nona muda kedua mereka untuk datang sendiri. Tetapi ini tidak penting. Nona kedua dari keluarga Xiao muncul di pesta ulang tahunnya. Ini akan segera menyebar. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa dia memiliki persahabatan dengan keluarga Xiao. Siapa yang berani tidak memberinya wajah di Nanjiang saat itu? "Nona Zi, silakan duduk. Silakan duduk. Saya akan membawakan Anda teh dan air." Seluruh wajah Luo Sanpao bergetar karena kegembiraan. Membawakan teh dan air untuk keluarga kedua Nona Xiao bukanlah hal yang memalukan, tetapi merupakan kehormatan yang besar. "Tidak," Xiao Zi berkata dengan lemah, lalu menatap Yang Xuan dan berkata perlahan,
saya ingin membiarkan pria ini pergi dengan utuh. Nada suaranya sangat tenang dan lembut, tetapi nadanya dipenuhi dengan semacam sikap acuh tak acuh yang dipengaruhi oleh kedudukannya yang tinggi untuk waktu yang lama, dan dia tidak menanyakan pendapat Luo Sanpao dalam kata-katanya, tetapi hanya memberitahunya. Ini, Luo Sanpao hanya ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba melihat Xiao Zi menoleh. Kenapa, kamu tidak mau? Tidak, 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 tidak. Wajah Luo Sanpao memucat karena takut. Nona Zi, biarkan aku melakukan apa saja. Kemudian dia melotot ke Yang Xuan dan berkata, wah, hari ini kamu beruntung. Nona Zi berbicara untukmu. Kamu harus mengingat kebaikan Nona Zi. Luo Sanpao layak menjadi seorang Jianghu tua. Dalam beberapa kata, dia tidak hanya tidak kehilangan muka, tetapi juga memberi Xiao Zi cukup muka. Xiao Zi segera menoleh dan tersenyum lembut ke Yang Xuan. Aku ingin mengundangmu untuk minum teh bersamaku. Aku tidak tahu apakah kamu mau. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di seluruh aula langsung menatap, dan dagu mereka ingin jatuh ke tanah. Perhatian mereka kembali terfokus pada pemuda yang telah terbunuh berulang kali. Siapakah pria ini? Nona kedua dari keluarga Xiao bahkan menawarinya teh. Luo Sanpao sangat ketakutan hingga lututnya melunak dan hampir jatuh ke tanah. Dia gemetar dan berkata, apakah kamu tahu? Jika pria ini dan Nona Xiao berteman, itu akan menjadi bencana besar. Kita sudah saling kenal sebelumnya. Yang Xuan menatap Xiao Zi sejenak, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu. Aku tidak tahu. Xiao Zi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah aku mengundangmu minum teh jika aku tidak mengenalmu? Sial, seluruh aula kembali gempar. Wajar bagi keduanya untuk saling mengenal, tetapi mereka sama sekali tidak saling kenal. Tetapi mengapa Nona kedua dari keluarga Xiao mengundang pria ini untuk minum teh? Dengan latar belakang keluarga Nona Xiao dan penampilannya, bahkan jika Peng Yuyan dan Wu Yanzu datang, Nona Xiao tidak mungkin mengambil inisiatif untuk berbicara. Terlebih lagi, bocah itu terlihat polos dan mengenakan pakaian pedesaan yang lusuh. Ini sangat membingungkan. Namun, segera, mata orang-orang berubah menjadi iri, cemburu, dan semacam gertakan gigi. Bagaimana mungkin dia, bocah ini, membiarkan Nona kedua dari keluarga Xiao mengambil inisiatif untuk mengundangnya minum teh? Seorang pemuda yang mengira dirinya adalah pohon giok yang menghadap angin, menggertakkan giginya dan bergegas ke asisten di sebelahnya dan berkata, pergi dan atur segera dan beli semua pakaian yang dijual di semua kios di Nanjiang. Mulai besok, aku hanya memakai barang-barang kios. Pemuda itu banyak menganalisis, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan pesona bocah itu. Setelah menggunakan metode pengecualian, satu-satunya kemungkinan adalah semua orang di sini hari ini berdandan untuk hadir, kecuali bocah itu. Diperkirakan Nona Xiao memberi perhatian khusus satu sama lain karena mereka berbeda. Tetapi aku tidak suka teh. Namun, tanpa diduga, Yang Xuan mengangkat bahu ke arah Xiao Zi, lagi pula, aku tidak mengenalmu. Buat apa membuang-buang waktu? Woge, begitu dia mengatakan ini, seluruh aula meledak. Anak laki-laki itu menolak Nona Xiao Er. Gila, pemuda yang baru saja berteriak untuk membeli barang dagangan di kios itu berteriak dalam hatinya, jika kamu tidak melepaskanku, jika kamu bisa duduk bersama Nona Xiao dan minum secangkir teh, kalian bisa akrab sebentar, bahkan jika kamu hidup 10 tahun lebih sedikit. Namun, ini belum berakhir. Kalimat Yang Xuan berikutnya hampir membuat seluruh aula memuntahkan darah dan mati. Tapi kamu terlihat sangat cantik. Minum teh gratis, tapi aku hampir tidak bisa menerima membuka kamar bersama. Yang Xuan mengangkat alisnya ke arah Xiao Zi, dan memberi nilai penuh pada kecantikan masing-masing. Kecantikan seperti itu sungguh tidak biasa. Semua orang gila. Orang ini adalah psikopat di antara psikopat. Surga hanya selangkah lagi. Jika dia tidak pergi, dia harus melompat ke neraka. Gila menolak orang lain. Sekarang berani mengatakan hal seperti itu kepada keluarga Nona Xiao kedua. Ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Jika Anda menyinggung Luo Sanpao, paling-paling seluruh keluarga akan menderita. Tetapi jika Anda mengganggu Nona Xiao Er, maka leluhur generasi ke-18 tidak akan cukup. Xiao Zi menatap pria yang berbicara tidak baik kepadanya, dan suasana menjadi sangat tertekan. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Xiao Zi berada sekitar 5 meter di belakangnya. Seorang pria dengan pakaian biasa dan sosok yang agak kekar melangkah maju dengan satu kaki.
Sekitar 10 detik kemudian, Xiaozi tiba-tiba tersenyum dan membelai rambutnya dengan tangan gioknya. Lelaki dengan sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu sedikit mengendurkan bahunya dan dengan lembut mengambil kembali langkah kecil yang telah diambilnya. Lancang, Luo Sanpao bereaksi dan berkata dengan marah, berikan padaku. Teriak, dua roh jahat hitam dan putih menyerbu ke arah Yang Xuan dari dua arah. Kali ini, Xiaozi tidak berhenti, tetapi menatap pemandangan di depannya. Ketika matanya tertuju pada Yang Xuan, dia bahkan menunjukkan ekspresi penuh harap. Sejumlah kecil orang yang pemalu yang hadir diam-diam menoleh dan tampaknya tidak ingin melihat pemandangan berdarah berikutnya. Dua roh jahat hitam dan putih itu adalah saudara kembar dan memiliki pemahaman diam-diam bawaan. Meskipun mereka berlatih kungfu dengan cepat, mereka adalah dua ekstrim yang sangat berbeda, tetapi di bawah pemahaman diam-diam mereka, mereka secara ajaib bergabung menjadi satu. Roh jahat hitam itu hanya ganas, menekuk satu lutut sedikit, menahan napas dan menundukkan bahunya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya yang bercampur dengan ribuan kekuatan menghantam Yang Xuan secara langsung. Metode tubuh Baisa seperti hantu. Itu membuat orang terpesona dengan cepat. Jarak hanya 5 atau 6 meter secara ajaib telah mengubah setidaknya 5 arah dan langkah. Ketika mereka berada sekitar 2 meter dari Yang Xuan, kedua tubuh itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, menyatukan kekuatan kekakuan, keganasan dan kecepatan, bercampur dengan suara udara yang pecah, dan bersembunyi serta membunuh Yang Xuan bersama-sama. Ribuan orang di dekatnya tampak tegang. Bahkan jika mereka jauh, mereka dapat merasakan niat membunuh yang ekstrim. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah gorila yang berseberangan, mereka harus dihancurkan berkeping-keping.